selama pandemi ini, kita itu kehilangan 1 tahun pembelajaran. Welcome to Data Talks. Karena udah era 2021 ya, sekarang untuk bimbel sendiri kita tuh nggak harus datang ke tempat bimbelnya Don. Jadi via online pun itu udah bisa. Makanya di sini ada education teknologi. Oke, di sini langsung kita sambut aja kali ya, ada Mas Irfan Girindra dari Pahamifa. Berarti tanya MIPI. Nah, kita kan ini di Data Talks ngobrolin soal data science. Oke, ini Betul. Menggunakan apa? AI atau seperti apa atau gimana nih Mas Irfan? Betul. Oke, mungkin secara kerja generalnya kayak gini ya, mungkin Mas Don ya. Jadi ketika si user itu ngefotoin soal, kita tuh Pahamifa itu bisa ngebacain teks-teks yang ada di soal tersebut gitu kan. Yang nanti teks-teks tersebut itu bakal dicocokin nih sama jadi kita tuh punya banyak banget video pembahasan soal-soal gitu kan yang dibuat sama Pahamifa gitu, ribuan gitu. Yang nanti dicocokin nih, oh kira-kira untuk soal yang seperti ini, video pembahasan yang paling cocoknya yang mana nih gitu. Iya, jadi machine learning yang ada di Tanya Mimpi tersebut yang pertama itu ada di pengenalan teks di foto-fotonya gitu kan, di mana si machine learning tersebut bisa membaca nih dari foto menjadi suatu teks gitu kan, dia ngerti. Nah, machine learning kedua itu untuk nyocokin antara vektor-vektor teks tersebut sama vektor-vektor di setiap video pembahasan gitu, mana yang paling cocok nih gitu. Ngomongin soal industri edutech nih ya Mas Irfan ya. Ini kan industri yang ya bisa kita bilang lagi booming banget, lagi sangat booming nih selama beberapa tahun terakhir. Nah, implementasi data science di industri edutech di Indonesia saat ini seperti apa nih Mas Irfan? Oke, jadi sebenarnya edutech-nya itu sendiri benar-benar baru banget gitu karena baru booming, baru tren setelah pandemi ini gitu. Jadi kita benar-benar baru dari early stage banget gitu kan. Nah, sebenarnya perkembangan data science di edutech ini itu juga masih baru gitu. Jadi kita masih benar-benar antar edutech itu benar-benar perang inovasi lah gitu. Kira-kira apalagi nih yang bisa kita kembangkan sebagai perusahaan teknologi untuk bisa membantu pembelajaran siswa-siswa tersebut gitu kan. Nah, kira-kira apakah implementasi data science di bidang edutech khususnya di Pahamifa itu udah cukup oke atau sebenarnya ada hidden game sendiri nih Mas gitu? Atau mungkin kalau semakan ini masih bisa dioptimisasi nih kayak gitu atau gimana nih? Boleh diceritain mungkin Mas Irfan? Oke, ini mungkin jawaban menurut aku sendiri ya. Tapi Iya, boleh. aku meskipun kita sudah oke implementasi data science di edutech ini, tapi menurut aku kita masih bisa push lebih untuk bisa maksimalin gitu data science-nya gitu. Salah satu yang harapan aku sih, aku tuh benar-benar pengen kayak aplikasi Pahamifa atau edutech lainnya itu benar-benar kita bisa buat personalize gitu antar usernya gitu kan. Pahamifa sendiri kesulitan nggak sih untuk mencari talent data scientist? Oke, jadi yang aku lihat ya, karena aku sempat membantu juga gitu kan dalam masalah rekrutmen data scientist gitu. Sebenarnya untuk secara trennya itu data scientist benar-benar lagi booming juga gitu ya. Banyak banget sekarang orang pengen pindah karir ke bidang data scientist gitu. Tapi meskipun begitu, aku masih melihat, masih merasakan kesulitan gitu ketika kita ingin mencari talent-talent yang bagus untuk masuk ke perusahaan kita gitu kan. Yang aku lihat itu kurang lebih karena sebenarnya orang-orang itu masih kehilangan arah lah. Sebenarnya ketika dia ingin memasuki bidang data itu sebenarnya dia harus nyiapin apa sih? Kadang-kadang apa yang dia siapin itu tuh kadang nggak match sama yang perusahaan butuh gitu. Saran dari aku sih untuk ketika ada yang pengen memasuki bidang data, apalagi udah tahu pengen masuknya perusahaan tertentu gitu, pelajari dulu nih kira-kira perusahaan tertentu itu butuhnya seperti apa data science-nya gitu. Yang menurut aku penting itu data scientist itu tuh perlu yang namanya punya mindset sebagai problem solver gitu kan. Karena kita ini mengembangkan machine learning dan segala macamnya itu kan untuk tujuan akhirnya menyelesaikan suatu permasalahan gitu kan. Nah, ini nih yang mungkin orang salah kaprah gitu. Mereka pengen teknologinya doang, oh gue pengen buat machine learning, pengen buat ini gitu. Tapi dia sendiri nggak tahu pengen menyelesaikan permasalahan apa gitu kan. Akhirnya ya dia bisa ngebuat machine learning yang hebat gitu, cuman ya nggak berfungsi gitu karena dia sendiri
nggak tahu mau nyelesain permasalahan apa. Nah, menurut aku ya kalau misalnya pengen jadi data scientist gitu, kita tuh harus tahu dulu sebenarnya problem yang pengen kita selesaiin itu apa sih gitu. Dan apakah baru ditanya lagi apakah si machine learning itu bisa membantu menyelesaikan permasalahan tersebut gitu.